Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Novinaldi. Baik, video ini masih melanjutkan tutorial kita mengenai membangun aplikasi point of sales menggunakan Coordinator versi 4. Jadi sebelumnya saya memohon maaf kepada teman-teman semua, saya telat membuat videonya karena kondisi dan situasi yang nggak memungkinkan. Jadi yang membuat saya telat mengupload video mengenai tutorial membangun aplikasi ini. Jadi kemarin kita sudah mengerjakan sampai ke pembayaran ya. Jadi ada komentar dari salah satu teman kita bahwasanya belum ada pengurang stok. Nah, jadi supaya tidak memperpanjang video yang sebelumnya, saya bagi aja gitu ya teman-teman. Untuk mengurangi stok, menambah stok dan sebagainya, saya akan menggunakan trigger dari MySQL-nya. Ya, jadi kebetulan di tutorial ini saya menggunakan salah satu tools untuk memanipulasi database menggunakan sebuah tools yang namanya SQLiok. Jadi teman-teman silakan searching aja di Google, download aja SQLiok, atau teman-teman punya DBMS atau tools yang lainnya gitu ya teman-teman. Jadi kita akan memanfaatkan trigger. Jadi teman-teman bisa searching ya, apa sih itu trigger ya? Apa itu trigger? Nah, di sini teman-teman bisa cek aja di sini ya, trigger pada MySQL. Nah, jadi maksudnya adalah itu kumpulan kode SQL yang berjalan secara otomatis untuk mengeksekusi perintah insert, update, delete. Jadi nanti ada after, before, after insert, after delete, after update, dan sebagainya. Jadi, secara bahasa, kalau saya terjemahkan menurut saya pribadi, trigger itu nanti memberi aksi terhadap tabel yang dimanipulasi, ya, memberi aksi terhadap tabel lain pada tabel yang dimanipulasi. Jadi, artinya terjadi insert pada temporary penjualan, maka produk stok yang ada pada tabel produk itu berkurang. Nah, gitu ya teman-teman, kita akan coba seperti itu. Dan selanjutnya nanti di video setelah ini kita akan coba melakukan cetak struk kasir menggunakan sebuah library yang namanya ISC ya, ISC Post Mic 42 ini. Jadi artinya direct print ya, cetak langsung menggunakan printer thermal. Jadi saya demokan langsung ya teman-teman menggunakan library ini, sehingga kita nggak perlu preview ya. Kita nggak perlu preview kayak print preview menggunakan browser. Jadi otomatis langsung kecetak menggunakan printer thermal. Nah gitu ya teman-teman, nanti setelah video ini. Baik, apa aja yang kita tambahkan? Sebelum kita menambahkan trigger, ada pertanyaan dari salah satu teman kita. Ini counter fakturnya tidak berubah. Jadi ada kesalahan coding yang saya berikan. Teman-teman silakan buka controller penjualan ya, atau teman-teman cari aja menggunakan Ctrl P di Visual Studio Code, penjualan app di app controller ya. Kemudian cari function buat faktur. Nah, di sini kita mengambil inputan tanggal ya. Jadi awalnya seperti itu ya. Jadi kita hapus saja. Kita mengambil tanggal sekarang aja. Berarti date ya. Y strip M strip D. Ini formatnya. Nah, gitu aja. Jadi kalau kita refresh, hasilnya seperti ini. Ya, sesuai ya, tanggal 20 bulan 6 tahun 2021, tahun 21, urutannya 1. Nah, gitu ya. Sudah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan coba bagaimana memudahkan seorang kasir menggunakan aplikasi kita, apalagi ini kasir gitu ya, untuk tidak memakan banyak pengerjaan mouse. Jadi kita akan tambahkan shortcut keyboard. Jadi misalkan ketika pembayaran cukup tekan tombol F8, langsung muncul pembayaran. Atau untuk membatalkan transaksi kita cukup menekan tombol F berapa gitu ya, dan seterusnya.
Nah, baik teman-teman, kita akan coba gini caranya. Ketika refresh, ini kan kursor kita kan atau pointer kita berada pada input kode produk. Mana tahu ketika pengen nambah jumlah, misalnya jumlah 2. Nah, gitu ya. Pengen balik ke sini, itu kan harus menggunakan mouse ya. Kita klik di sini. Bagaimana caranya? Ketika berada di jumlah, ini bisa aja ketika kode produk, tekan tab menuju ke inputan jumlah. Kalau pengen back ke kode produk, kita bisa menambahkan sebuah shortcut, misalkan ketika kita tekan tombol escape pada keyboard, maka berpindah ke kode produk. Hampir sama kayak di aplikasi desktop lah gitu ya. Jadi kita akan coba. Caranya gini. Buka view kita, yaitu input di sini. Ya. Kemudian kita cari tadi di jumlah. Ini dia. Jumlah. Baik. Kita tambahkan perintah seperti ini. Kita scroll ke bawah. Pastikan kita codingannya di dalam dokumen 3D ya. Jadi di sini jQuery atribut jumlah. Saya akan tambah aksi atau event namanya keydone. Keydone. Function atau event ya. Nah gini. Kita akan coba ketika tekan tombol escape. Nah jadi ketika tekan tombol escape itu ada kode ASCII-nya. Hampir sama kayak tekan tombol enter di sini. Itu dia menggunakan kode ASCII. Kalau enter kan 13. Kalau escape berapa? Kalau teman-teman pengen tahu berapa kode tombol escape, teman-teman bisa cari aja di sini keycode.info. Nah gitu ya, keycode.info. Karena setiap browser sih saya lihat itu tekan tombol escape-nya berbeda-beda. Kalau Google Chrome angkanya segini. Misalnya tekan aja tombol escape, itu kodenya 27. Kalau di Firefox berapa ya? Kita bisa cek juga tuh. Tekan tombol apa? Misalnya keycode.info. Itu berbeda ya. Tekan escape. Oh, sama ya 27. Karena ada beberapa beda-beda ya. Misalnya di sini 112 untuk F1, terus sini berapa? Oh sama. Pernah saya temukan kodenya berbeda gitu ya. Anggap saja seperti itu ya. Jadi berarti di Google Chrome ini untuk tombol escape itu kodenya 112. Nah jadi di sini kita bisa tambahkan di inputan jumlah jika kita ambil nilai ini keycode sama dengan 27. Ketika tekan tombol escape pada inputan jumlah, kita buat driven default. Kita buat jangan lakukan aksi apapun selain aksi yang di bawah ini. Kita arahkan ke kode barcode, tambahkan metode fokus ya. Fokus ini. Sip. Nah, gitu ya. Kita coba, kita jalankan. Kita tekan tab, ambil 10 misalnya. Tekan escape, langsung dia pindah. Nah, gitu ya teman-teman. Kemudian mana tahu di sini. Ini kan belum di-refresh ya. Ini kita pengen tekan escape, dia langsung menuju ke kode produk. Nah, gitu ya. Dia langsung menuju kode produk. Kalau ini kan ketika kita berada di inputan jumlah, tekan tombol escape, langsung dia pindah ke kode produk. Bagaimana kita berada pada view ini, cuman ketika tekan tombol escape, dia langsung masuk ke kode produk. Nah, caranya gini, teman-teman. Sama aja caranya. Cuman, kita buatnya ya tetap di sini juga bisa. Jika inputan view input ini berjalan, ketika ada aksi escape atau tekan tombol 27 atau tekan tombol escape, dia langsung berada ke kode barcode fokus. Jadi, caranya string this. Di sini dia menandakan bahwasanya ketika dokumen itu dijalankan, ada sebuah event keydone gitu ya. Sama aja nih. Itu ya. Nah, ini tinggal tekan, kita copy saja. Nah, gitu. Jadi kalau kita lihat aksinya, ini kan udah benar ya, berada pada top inputan barcode gitu ya, input kode produk. Jadi kalau misalkan saya tekan ini sembarang aja nih, kan belum ada nih ya. Kursornya lari gitu ya.
berpindah. Jadi ketika kita tekan tombol escape, maka langsung dia masuk ke sini. Gitu ya teman-teman. Semoga teman-teman paham ya. Mudah-mudahan paham. Nah, baik. Selanjutnya yang kita lakukan adalah ketika kita cari produk, ya, tekan enter. Ketika kita memilih produk, kita nggak perlu langsung preview, langsung aja masuk ke tabel temporary. Nah, caranya gini, ya, saya refresh dulu. Kalau kita lihat kemarin di inputan view-nya, kita ada membuat sebuah function yang namanya cek kode yang masuk ke di sini dia, simpan temp. Nah, maka dari itu kita bisa cari modal, view modal cari produk ya. View modal cari produk. Tunggu bentar, kita cek dulu view data produk ini ya. View modal cari produk. Kita scroll ke bawah di sini. Ketika ada pemilihan item, produk modal produknya ditutup, maka jalankan function yang ini. Nama fungsinya apa kemarin? Fungsinya adalah kita scroll ke bawah. Nama fungsinya cek kode. Jadi kita copy aja di sini. Sudah, sip. Kita coba. Kalau kita jalankan di sini teman-teman, tekan enter, klik ini satu, langsung dia masuk. Gitu. Jadi nggak perlu tekan enter 2 kali. Jadi ketika kita klik ini, tekan enter lagi ya, biasanya seperti itu ya. Ketika klik ini, langsung dia proses. Gitu ya teman-teman. Baik ya. Selanjutnya, ya ini sudah. Kita pengen terlebih dahulu yang ini. Ketika tekan F4, biasanya sesuai dengan pengalaman saya waktu membuat aplikasi minimarket, itu F4 fungsinya adalah membatalkan transaksi. Jadi kita bisa buat seperti itu. Ya, caranya gini. Kita cari dulu keycode-nya F4 berapa. 115 ya. Jadi ketika tekan F4 ya, ketika tekan F4 maka batalkan transaksi. Jadi caranya gini, kita masuk ke view input, sama caranya ya, yang string di down tadi. Ketika view input dijalankan, sama aja nih. Nah, kita nggak bisa buat seperti ini ya, 2 kali nggak boleh. Ya, jadi makanya kita cukup tambahin di sini if. Jika ada sebuah statement ketika tekan tombol F4 tadi ya, 115, saya cek dulu ya, 115, maka prevent default dulu, kemudian jalankan batalkan transaksi ya, hapus tadi apa ya, bentar. Nah, kita mengambil event dari hapus transaksi. Nah, di sini ya. Maka dari itu, yang ini, kalau kita menggunakan perintah ini secara banyak gitu ya. Jadi kita buat fungsi, ya fungsi baru di sini. Boleh ya. Function, hapus, atau saya buatnya batal transaksi. Nah, gini. Saya pastikan di sini. Jadi di bagian tombol btn hapus tadi, yang di sini dia, lihat, silakan teman-teman cari, panggil aja batal transaksi. Nah gitu ya. Kalau misalkan masih ragu, kita coba dulu. Mudah-mudahan nggak ada error. Udah jalan ya. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Nah, ketika tekan F4, maka kita cukup panggil function batal transaksi. Sip, kita refresh, tekan tombol F4, sudah, yes. Nah, gimana teman-teman, paham ya? Sudah nih. Selanjutnya, kita untuk pembayaran, kita akan coba tekan F8. Nah, itu ya teman-teman. Caranya sama aja sih, ya. Jadi, di sini F8 berapa tuh kodenya? F8 itu kodenya 119. Jadi kita copy aja di sini 118.
kita akan panggil function pembayaran yang sudah kita buat sebelumnya di video sebelumnya. Jadi kita refresh lagi, tekan F8 ya, tekan F8. Kita cek 119 ya, ini 118, 119. Kita refresh, tekan F8 gitu ya. Maaf, itemnya belum ada, jadi kita tambahkan dulu gitu ya, Aqua. Misalkan klik ini, tekan F8, maka muncul ini. Nah, satu lagi teman-teman, di modal Bootstrap itu ada caranya mematikan keyboard. Artinya gini, ketika muncul modal, biasanya kalau ketika klik yang kosong ini, modalnya ketutup. Kita pengennya modal itu ketutup ketika tekan ini dan tekan close. Nah, gitu ya teman-teman. Caranya gini, kita cari Bootstrap ya. Di dokumentasinya kita cari modal namanya. Modal, kemudian kita scroll ke bawah. Maaf, di sini aja. Kita cari yang bagian sebelah kanan itu nama static backdrop. Nah, gini, kita contohkan. Kita klik ini yang kosong nggak bisa ditutup ya. Jadi kita close dulu baru ketutup dia. Nah, caranya gini, kita cukup tambahin atribut data backdrop dan data keyboard files. Jadi kita copy aja ini. Kemudian kita cari modal pembayaran. Di sini ada di app views penjualan. Kemudian kita scroll ke atas, tambahin di bagian di sini aja, paling atas, di bagian div class modal fed gitu ya. Pastikan. Sudah. Ya. Kemudian saya refresh dulu, tekan F8 lagi. Nah, gitu ya. Nggak bisa, harus di close dulu. Nah, gitu. Sip. Selanjutnya, ketika modal muncul, kita pengennya langsung fokus ke jumlah uang. Jadi, kasir ini tinggal input aja jumlah uang gitu ya. Caranya gini. Kita kembali ke input, cari function pembayaran. Function pembayaran. Kita scroll ke bawah yang di sini. Ini dia. Ketika modal pembayaran muncul, nah kita contek aja di sini. Kita scroll paling bawah. Ini kita copy saja. Kita tambahin di sini. Jangan lupa titik koma. My modal kita ganti dengan modal pembayaran. Kemudian hidden artinya ketika ketutup, itu beda ya. Kita pengennya ketika modalnya muncul. Jadi namanya sound ya, tambahkan huruf N gitu ya. Jadi kita tambahin di sini JML uang. Ini atribut dari inputan jumlah uang ya. Nama atributnya JML uang. Jadi kita buat fokus. Sudah. Kita refresh, tekan F8 langsung masuk, inputkan jumlah uang. Tekan enter. Sudah nih teman-teman. Nah, jadi ketika tekan cetak, maka kita akan coba nanti buat print stroke, direct print langsung menggunakan ISC Post. Sudah nih teman-teman. Gimana? Semoga kemudahan nanti bagi kasir menggunakan keyboard atau shortcut keyboard di JavaScript atau menggunakan perintah JavaScript sebenarnya itu bisa memudahkan bagi user untuk menggunakan aplikasi kita gitu ya teman-teman. Selanjutnya yang terakhir kita akan tambahkan trigger ya teman-teman. Untuk trigger kita akan buat logika ketika ada insert. Jadi ketika gini masuk di sini ke jadi kan dia masuknya ke tabel temporary ya. Walaupun ke tabel temporary itu wajib produknya itu berkurang ya. Walaupun nanti ketika ini dihapus produknya kembali lagi sebenarnya kita buat trigger. Namun kita nanti akan membuat triggernya duplikat. Artinya trigger insert untuk tabel temporary dan juga trigger untuk tabel penjualan detail. Dia sama aja.
perintahnya. Nah, gini caranya. Baik ya teman-teman. Kita akan coba membuat trigger untuk pengurangan stok ketika terjadi insert pada tabel temporary. Di sini dia. Nah, baik. Caranya kalau menggunakan SQL Log mudah sekali. Di bagian trigger, klik kanan, create trigger. Kemudian kita misalkan namanya tree underscore insert temp penjualan. Nah, ini untuk name triggernya itu terserah aja ya teman-teman. Nggak boleh pakai spasi, ya jangan pakai strip, kalau bisa dipisahkan dengan tanda underscores. Kita create, baik ya. Sudah nih ya. Selanjutnya kita tambahkan nih, kita ganti di sini teman-teman. Ini saya zoom dulu. Saya perbesar tulisannya. Di sini triggernya namanya ini. Ini udah dibuat otomatis langsung oleh aplikasi SQL Log-nya. Yang perlu diperhatikan adalah yang ini. Nah, kita pengennya before atau after. Dan insert atau update atau delete. Nah, gitu ya. Kita kan logikanya seperti ini. Ketika terjadi insert pada temporary penjualan, berarti itu after ya. Jadi, before-nya kita hapus. Setelah insert, berarti after insert, maka update delay-nya kita hapus. Setelah terjadi insert pada tabel, jadi ini kita hapus, backtick-nya juga, tekan titik, kita cari temp, ya. Terjadi insert pada tabel temporary penjualan, maka jalankan aksi berikut. Di sini kita buat perintah update, ya. Untuk tabel produk, maka update produk, gitu ya. Update produk, tabel produk set. Kemudian kita cari ini, set stok tersedia sama dengan stok tersedia dikurangi dengan nilai dari tabel temporary penjualan. Ini sini dikurangi, ya. Maka kita kurangi dengan untuk memanggil nilai, karena ini after insert ya. After insert ketika ada record baru masuk ke dalam tabel temporary penjualan, berarti itu kan nilai fieldnya tuh new ya, atau baru ya. Maka kita buat new titik date jual underscore CML. Nah gitu ya, maaf. Jadi dikurangi dengan nilai record yang baru pada field date jual JML. Yang new ini diambil dari field pada tabel temporary penjualan. Nah, gitu. Yang mana where kita ambil di sini kode barcode-nya, ya, field kode barcode dari tabel produk sama dengan kita ambil dari sama dengan nilai dari date jual kode barcode pada tabel temporary. Maka tambahkan new lagi date jual kode barcode. Jangan lupa titik koma. Ya, kita bisa enter sini ya. Nah, saya ulangi lagi. Lakukan update. Saya ulangi lagi dari atas. Saya buat trigger dengan namanya ini. Setelah dilakukan insert pada tabel temporary penjualan, ini nama database kita. Lakukan aksi berikut, ya. Ingat ya, untuk query-nya bisa banyak di sini sebenarnya. Kalau teman-teman paham konsep dari trigger, ya. Update tabel produk, set stok tersedia, ya. Ini dari tabel produk, dikurangi stok tersedia yang ada pada tabel produk, dikurangi dengan nilai baru yang ada pada field date jual jumlah, nih yang ada pada tabel temp penjualan, yang mana kode barcode yang ada pada tabel produk, ini dia fieldnya di sini sama dengan nilai baru dari temporary penjualan, date jual kode barcode. Nah, gitu ya. Jadi kita tinggal jalankan caranya gini, tekan aja execute all query atau tekan Ctrl F9. Semoga nggak ada error gitu ya teman-teman. Ini sukses katanya, berarti nggak ada error. Baik, jika sudah,
cukup kita tutup saja, no. Kemudian kita lihat ya, ini kita batalkan dulu, sip. Kita lakukan ini, lihat stoknya 3 di sini, kita tambah. Oke, kita cek lagi, stoknya berkurang. Gitu teman-teman. Kalau misalkan kita beli 2, kita cari lagi, masuk dia, maka stoknya berkurang, jadi 0. Ayo, gimana teman-teman? Paham ya? Semoga paham. Baik, kemudian jika kalau misalkan temporary-nya dihapus, maka stoknya harus dikembalikan lagi. Maka dari itu, di bagian trigger kita tambahin juga create trigger delete ketika menghapus temporary penjualan. Ya, ingat ya, untuk name ini ya terserah aja nama name-nya. Nah, oke. After, ketika dihapus, setelah dihapus, ya, bukan before ya, bukan sebelum dihapus ya, tapi setelah dihapus, pada tabel temporary penjualan, maka kita cukup mengcopy aja di sini. Atau saya ulangi ketik aja ya. Updates, product, set, stok tersedia, ya, stok tersedia, ditambah nilai yang dihapus tersebut. Kalau nilai yang dihapus bukan new lagi, tapi old. Ya, ingat, karena dia delete nilai yang lama, bukan nilai yang baru gitu ya. Jadi nilai yang lama, date jual, JML, where, kode barcode, old lagi, yang terhapus ya, date jual, kode barcode. Oke. Kalau misalkan teman-teman kurang paham juga mengenai trigger, ya silakan teman-teman cari aja di Google atau di YouTube, itu ada yang membahas khusus mengenai MySQL ya. Dimulai dari struktur DCL, DML ya, kemudian DCL, DML, DDL gitu ya. Ada mengenai views, ada store procedure ya, ada event, ada trigger dan sebagainya. Nah, itu banyak sekali kalau pembahasan MySQL tersebut. Jadi untuk mengembalikan stok, kita cukup tambahkan plus, kita tambahkan nilai lama dari date jual JML yang dihapus ya. Kita jalankan lagi. Sudah, nggak ada error ya. Ini sukses katanya. Oke, kita refresh. Ingat tadi yang switch sal BB tadi, ini dia stoknya 0 ya. Kita akan menghapus yang KTY2. Iya, hapus. Kita cek. Betul nggak? Udah, kembali ya 2. Oke, kita cek lagi nih 5. Kita pengen ambilnya 5. Ini kita buat 5. Kemudian, ya, kita cek lagi. Ini 0 ya. Ini dia 0. Betul nggak? BB PWD. Nah, ini dia. Sip. Kita hapus ini. Ya. Oke, kita cek lagi. Kembali jadi 5. Ayo, gimana teman-teman? Paham ini ya? Kalau yang untuk update gimana? Untuk update gimana caranya? Ya, kalau misalkan teman-teman ada menambahkan sebuah fitur update, ya, maka trigger ini juga ditambahkan. Ya, cara nambahin gini ya, saya tunjukin aja ya. Jadi, saya buat trigger update tem penjualan. Nah, gini. Jadi, saya buat after update. Ya, after update. Ini sama aja. Temporary penjualan. Ini kita copy aja ya. Ini kita copy. Sip. Nah, kalau yang update berbeda. Update itu dia gini. Ketika diupdate, maka ditambahkan dulu ini stok yang ada dengan yang lama, kemudian baru dikurangi dengan jumlah yang baru. Gitu, caranya gini. Sama aja ya. Jadi, kita tambahkan dulu, kita buat kurung kurawal. Ya, kita tambahkan nilai recordnya lama, kemudian baru dikurangi dengan new date jual JML. Sudah nih teman-teman. Nah, kalau where-nya bukan old, tapi new. Bukan old ya, tapi new. Oke.
Kita refresh. Sudah nih teman-teman. Oke, kita tes. Temporary ini 1 ya. Ingat, BB subnet AVKS gitu ya. Ini 2. Oke, kalau saya update di sini jadi 3 misalkan. Yang berarti stoknya jadi 0. Kita cek. Jadi 0 dia. Nah, gimana? Semoga teman-teman paham ya untuk update. Nah, jadi kalau kita hapus ini, berarti nanti stoknya akan kembali jadi 3. Baik, sudah nih. Nah, kemudian kita cek ya. Kalau misalkan terjadi ini, saya back dulu. Kalau ini, ingat ketika pembayaran ya, berarti kan nilai yang ada pada temporary penjualan akan pindah ke penjualan detail. Nah, berarti kan di tabel temporary kehapus ya. Kalau dia kehapus, triggernya stok yang ada di produk akan bertambah lagi gitu. Bagaimana caranya untuk mengatasi ketika temporary kehapus, dia udah pindah ke penjualan detail, produknya tetap berkurang. Maka kita tetap membuat 3 buah trigger lagi dengan cara yang sama, cuman bedanya adalah tabelnya itu yang di sini adalah penjualan detail, bukan temporary penjualan. Gitu ya teman-teman. Caranya gini ya. Ini caranya. Jadi saya buat langsung aja ya, kita samain aja ke trigger insert penjualan detail. Nah gitu. Jadi di sini insert ya, kemudian ini saya di sini penjualan detail. Nah untuk yang ini sama dengan yang ini, yang insert. Kita klik kanan, Alt trigger. Ini kita copy aja. Dia sama. Gitu. Kita jalankan. Sukses ya. Oke, sudah. Lakukan cara yang sama untuk yang update dan delete ya teman-teman. Jadi ini saya alter dulu. Kemudian saya buat new ya. 3 delete pada penjualan detail ya, ini sama aja after delete. Di sini penjualan detail. Oke, sama aja nih, kita copy. Oke, kita jalankan lagi. Sudah, nggak ada error ya. Kemudian sama untuk yang update. Alter lagi. Ini saya tutup aja ya. Supaya tidak ragu gitu ya. Saya buat new trigger. Trigger update untuk penjualan detail. Oke, sip. Penjualan detail. Ini sama aja. Ini kita copy aja ya. Kita copy. Kita pastiin di sini. Sip, kita jalankan. Oke, sukses. Oke, kita coba. Kita refresh lagi ini. Kita back. Kita hapus saja. Ini di sini 3 ya. Oke. Sudah 2. Kita di sini 4. Sudah, berarti ini 2 dan 4. Kita lakukan pembayaran. Tekan F8. Oke, cetak. Nggak ada. Kita refresh. Lihat. Stoknya juga berkurang. Sudah. Gimana teman-teman? Paham di sini ya? Semoga paham. Baik, sampai di sini dulu video kita. Silahkan tunggu selanjutnya video mengenai bagaimana cara direct print, cetak secara langsung menggunakan printer thermal dengan memanfaatkan sebuah library Mic42 ISC Post. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa
like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya. Tunggu video kita selanjutnya mengenai aplikasi POS ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.